glad to see you again and welcome back to my channel in teaching and learning tutorial. In this change, we are going to learn about possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. So, let's start our learning. Have a nice watching. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada 3 kata ganti atau pronoun yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada possessive adjective, ada possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Kemudian teman-teman coba diperhatikan di sini ada possessive adjective dan possessive pronoun memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Tetapi kata ganti ini juga memiliki perbedaan. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari possessive adjective. Kata ganti ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan dan harus diikuti oleh kata benda. Oke, contoh. Your book, bukumu. Your book. Oke, di sini ada your sebagai possessive adjective yang menunjukkan kepemilikan. Kemudian book di sini adalah noun atau kata benda. Jadi your book, bukumu, possessive adjective harus diikuti oleh benda. Nah, di sini bendanya ada book. Kemudian contoh yang kedua, our mother, ibu kita. Our di sini sebagai possessive adjective yang menunjukkan kepemilikan. Kemudian mother di sini sebagai kata benda atau noun. Jadi harus diikuti oleh kata benda. Tidak bisa kita katakan our saja. Harus diikuti oleh benda. Nah, jenis possessive adjective itu ada my, your, our, their, her, his, kemudian its. Dan semua ini harus diikuti oleh kata benda, termasuk its ini. Ya, termasuk yang ini harus diikuti oleh kata benda. Nah, di sini saya berikan 3 contoh atau 3 kata benda, yaitu ada car yang artinya mobil, shoes yang artinya sepatu, kemudian wing yang artinya sayap. Kalau kita katakan mobil saya atau mobilku, my car. Kalau mobilmu, your car. Kalau mobil kita, our car. Mobil mereka, their car. Mobilnya dia perempuan, her car. Mobilnya dia laki-laki, his car. Kalau sepatunya dia perempuan, her shoes. Sepatu saya, my shoes. Sepatu mereka, their shoes. Sepatu kita, our shoes. Kemudian kalau wing yang artinya sayap bisa merujuk ke burung atau ke pesawat, its wing. Sayapnya itu bisa kembali ke burung atau ke pesawat ataupun yang sejenisnya. Oke, kita lihat contoh di bawahnya. Mr. Rocky is a funny teacher. He is my best teacher and I like his character. Nah, di sini ada beberapa possessive adjective yang menunjukkan bahwa kepemilikan. Yang pertama di sini ada he is my best teacher. My best teacher di sini sebagai kata benda. Oke. I like his character. His ini menunjukkan miliknya dia laki-laki, ya. Oke. Berikutnya kita bahas tentang possessive pronoun. Ya, sama juga menunjukkan kepemilikan tetapi tidak diikuti oleh kata benda. Jadi di sini kata gantinya bisa berdiri sendiri karena tidak diikuti oleh kata benda. Contoh atau jenisnya adalah mine, milikku. Kemudian yours, milikmu. Kemudian ours, milik kita. Theirs, milik mereka. Hers, milik dia perempuan. His, milik dia laki-laki. Kemudian contohnya di bawah, this handphone is mine. HP ini adalah milikku. Setelah mine tidak boleh ada benda setelahnya. Ya, karena ini adalah possessive pronoun. Bendanya di depan, handphone ini sebagai bendanya. The blue house is hers. Titik, ya, tidak ada kata benda setelahnya. Kemudian it is yours, ini milikmu. Jangan bilang it is yours book, itu salah. Ya, it is yours titik. Ya. Kemudian contoh di sini, this is my book. My book.
ada my, kemudian ada book. Ini adalah possessive adjective. Kemudian this book is mine. Nah, ini adalah possessive pronoun. Setelah mine tidak ada kata benda. Yang kedua, I like your new car. Saya suka mobil barumu. Your new car. Ini possessive adjective karena setelah your ada kata benda yaitu new car. Kemudian berikutnya, the new car is yours. Mobil baru itu adalah milikmu. Oke, bagaimana kita ungkapkan dalam bahasa Inggris kalimat yang nomor 1? Ini adalah HP-nya dia perempuan. Kita bilang apa? This is her handphone atau bagaimana? This is her handphone. Ya, betul. Kemudian yang kedua, HP ini adalah miliknya dia perempuan. Kita bilang apa? This handphone is hers. Oke, titik. Sebenarnya ini adalah HP-nya dia perempuan atau HP ini adalah miliknya dia perempuan, kan artinya sama. Bahwa HP itu adalah miliknya dia perempuan. Tapi kalau kita sebut atau kita ungkapkan dalam bahasa Inggris, bisa kita gunakan possessive pronoun, bisa kita gunakan untuk yang possessive adjective, yang harus diikuti oleh noun atau yang tidak diikuti oleh noun. Oke. Berikutnya kita bahas tentang reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu digunakan untuk merujuk kembali ke subjek suatu kalimat atau untuk memberikan penekanan pada orang yang sama. Reflexive pronoun ini sama seperti halnya dengan sebuah cermin, yang apa kita lihat di depan ketika kita bercermin, yang nampak pada diri kita di cermin itulah yang ada pada diri kita. Kalau ada tai lalat di sini pasti akan nampak di cermin itu. Sehingga reflexive pronoun ini dia akan merujuk kepada subjek. Nah, kata ganti ini diakhiri oleh self atau yang berarti tunggal, kemudian selves yang jamak. Contohnya ya, I do this job myself atau I do this job by myself. Atau boleh mengatakan I myself do this job. Nah, myself ini kembali ke I, ke saya, ya, yang bisa menunjukkan sebuah penekanan bahwa saya sendiri yang mengerjakan tugas ini, ya. Kemudian we shouldn't blame ourselves. We shouldn't blame ourselves. Kita seharusnya tidak menyalahkan diri kita sendiri. Oke, jenis reflexive pronoun myself, saya sendiri, yourself atau yourselves, kamu sendiri atau kalian sendiri kalau yang jamak. Kemudian themselves, mereka sendiri, ourselves, kami sendiri. Kemudian himself, dia sendiri untuk laki-laki. Kemudian herself, dia sendiri untuk perempuan. Kemudian itself, dia sendiri untuk benda atau binatang. Oke, contohnya, we need to remind ourselves about the danger of smoking. Ourselves ini merujuk kepada we atau cerminan daripada we. We need to remind ourselves about the danger of smoking. Oke, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri tentang bahaya merokok. Kemudian contoh yang kedua, they really need to clean the yard by themselves. Themselves ini ya refers to they. Oke, themselves ini merujuk kepada subjek they. Oke, mereka benar-benar perlu membersihkan halaman oleh mereka sendiri. Nah, sebenarnya penekanannya oleh mereka sendiri. Oke, berikutnya di sini saya memberikan sebuah kalimat yang salah, dan pasti teman-teman akan bisa menjawab setelah mempelajari 3 pronoun tadi. Jawabannya yang benar tulis di kolom komentar ya. She takes she book by she. Dalam bahasa Indonesia, dia perempuan mengambil bukunya oleh dia sendiri. Nah, ini bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sampai sini. Thank you so much for your joining my video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga bermanfaat. See you next time.